Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri menyambut prosesi pelayan ibadah dan pengantin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memulai kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah ini dengan sebuah pengakuan, yaitu bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang senantiasa memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama dengan saudara Theodor Amadeo Nathan, putra dari Bapak Antonius Hartanto Sutrisno dan Ibu Nana Sugianto, beserta saudari Raisa Wibowo, putri dari Bapak Rahmadi Wibowo dan Ibu Li Katrin Rosali. Kita datang kepada Tuhan memohonkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi mereka berdua. Kita sebagai persekutuan umat Tuhan menjadi saksi atas pengungkapan janji setia mereka sebagai suami istri, dan kita sebagai persekutuan datang untuk menolong mereka sehingga mereka dapat memenuhi janji pernikahan mereka. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya,
dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kau bagai udara, Sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, kuatlah diriku, layak menyelami di Kau. Kau penuh dalamku, aku di dalam-Mu, Kau kerinduanku. saudara, mari kita berdoa. Bersama dengan anak-anak yang Engkau kasihi dan mengasihi Engkau, Raisa dan Theo, kami datang memohon, berkenanlah kiranya Engkau menganugerahkan berkat-berkat atas kehidupan rumah tangga yang akan mereka bangun. Dan biarlah terutama cinta Tuhan boleh tumbuh semakin kuat dalam diri dua anak-Mu ini, dan Roh Kudus memampukan mereka untuk menjaga, untuk memelihara, untuk mengembangkan cinta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka itu sampai selama-lamanya. Biarlah Roh Allah juga menolong kami, semua yang hadir di tempat ini, agar kami pun mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, bacaan kali ini saya akan membacanya dari satu bagian firman Tuhan, yaitu surat Galatia pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang hendak menikah, maka ada sebuah impian, ada sebuah harapan yang dia miliki terhadap pasangannya. Raisa
Theo pun masing-masing demikian, masing-masing punya harapan terhadap pasangannya. Tapi keduanya sama-sama ingin menjadi orang yang berbahagia. Keduanya sama-sama ingin menjadi orang yang bisa punya pasangan yang baik dalam hidupnya. Tapi saudara-saudara, seringkali dalam pernikahan itu lalu baru sebulan, baru 2 bulan menjalani, lalu melihat kenyataan ternyata tidak seindah warna aslinya gitu ya. Harapan-harapan yang dipunya ternyata meleset, tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya. Harapan-harapan yang berkembang dalam diri, nanti mau begini, nanti mau begitu ya. Nanti Theo dulu yang studi, abis Theo studi, saya yang studi gitu ya. Ternyata meleset gitu ya. Saudara, ketika ini semua lalu tidak terpenuhi di dalam kehidupan rumah tangga, maka yang terjadi adalah kekecewaan satu. Disampaikan. Tapi ketika disampaikan tidak ada perbaikan, sudah. Kecewa kedua. Mulai, kemarin juga diomongin, gak efek gitu ya. Kemarin juga udah didiskusiin, masih aja begitu. Mulai ditelan. Kecewa ketiga mulai ditelan, terus ditelan, terus ditelan, terus ditelan. Akhirnya kenyang dengan kekecewaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Rasul Paulus kepada kita semua, khususnya kepada Raisa dan Theo, pertama-tama yang dinasehati oleh Paulus adalah kalau pasangan kita kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka buru-buru ngadu gitu sama mama sama papa. Tidak. Kalau pasangan kita, kalau salah seorang di antara kamu melakukan suatu pelanggaran, apa yang dilakukan? Langsung dimarahi, dihukum, diberi stigma, memang kamu itu gitu. Tidak. Dikatakan di sini kalau seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani, maka kamu yang hidup tidak melanggar itu punya sebuah kewajiban, yaitu memimpin orang yang melanggar itu masuk pada sebuah jalan kebenaran, tapi dengan sebuah syarat, dengan roh lemah lembut dan sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan terkena pencobaan. Jadi Raisa dan Theo yang dikasihi Tuhan, setiap orang itu bisa saja melakukan kesalahan. Buktinya mama papa kita pun bisa melakukan kesalahan. Padahal mereka kan juga orang yang udah makan asam garam ya. Orang yang kita hormati, orang yang kepadanya kita tunduk, orang yang mengajar, mendidik kita dari kecil ya. Hal-hal basic, tapi ternyata juga bisa salah. Nah, ketika kita mendapati orang yang kita sayang ini melanggar, jatuh dalam kesalahan, maka upayakanlah untuk dengan roh lemah lembut menuntun dia bisa kembali kepada apa yang benar itu. Tapi yang benar di sini dimaksudnya adalah sebuah nilai yang besar ya. Yang benar itu adalah sebuah nilai yang sangat mempengaruhi. Jadi yang benar di sini bukan hal-hal kebiasaan yang Raisa di rumah kalau makan harus pakai sendok garpu. Theo di rumah kalau makan harus pakai sumpit gitu ya. Mana yang benar? Ya itu dua-duanya benar ya. Jadi itu bukan perkara yang harus mulai sekarang kamu udah jadi suamiku, kamu udah jadi istriku, ganti pakai sumpit gitu ya. Ya enggak. Itu bukan persoalan salah benar, itu cuma kebiasaan.
Beradaptasilah dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Hal-hal yang benar di sini adalah hal-hal yang prinsip, hal-hal yang besar, hal-hal yang perkara benar atau salah. Bukan cuma baik atau tidak baik, tapi benar atau salah. Karena itu Raisa dan Theo, ketika mendapati pasangan kita, pasangan kalian jatuh dalam sebuah kesalahan, jangan buru-buru datang lagi ke saya dan bilang, "Bu, saya mau bubaran aja, Bu." Saya akan menolak itu. Ya. Tapi sudahkah dengan roh yang lemah lembut, menolong, mendampingi, mengusahakan supaya pasangan kita ini kembali kepada yang benar. Lalu di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dalam hidup pernikahan suami istri, kadang-kadang istri itu punya tanggung jawab ganda. Biasanya dua-dua sama kerja. Tapi yang bangun pagi duluan selalu istri. Yang menyiapkan bekal selalu istri. Suami boleh bangun 10 menit sebelum pergi gitu ya. Lalu pulang kantor, yang menyiapkan makanan, membereskan rumah, menyapu dan segala macam selalu istri. Ini harus menjadi perhatian kalian berdua, juga kita, bahwa tanggung jawab di dalam rumah itu adalah tanggung jawab bersama. Yang butuh rumah bersih itu bukan cuma istri, tapi suami juga butuh rumah yang bersih. Yang butuh pakaian licin, rapi, itu bukan cuma istri, suami juga butuh pakaian yang rapi, yang licin. Yang butuh makan bukan cuma istri, suami juga butuh makan. Karena itu kalau dua-duanya membutuhkan hal yang sama, maka bertolong-tolonglah untuk mengusahakan itu bersama. Menjaga rumah bersama, mengusahakan kebaikan bersama. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara-saudara, demikian juga Raisa dan Theo. Ketika memulai rumah tangga ini, kita semua diingatkan bahwa kita punya kewajiban untuk saling bertolong-tolongan. Termasuk pekerjaan domestik, termasuk nanti kalau punya anak malam, ada maminya, anak subuh, ada maminya, gitu ya. Itu anak bersama, karena itu harus dirawat bersama, dididik bersama, dibesarkan bersama, disayang bersama, dan Paulus mengatakan bertolong-tolonglah. Karena kalau tidak, karena kalau hanya satu pihak saja, maka dia akan meledak lama-lama. Overstimulate. Apalagi kalau udah punya anak tuh ya, anak itu kan selalu manggilnya, ma, ya. Mau ke kamar mandi pun gak bisa gitu ya. Jadi bertolong-tolonglah. Supaya tidak ada salah satu yang merasa overstimulate. Tidak ada satu yang merasa, kok gue semua? Kok saya lagi? Jadi cobalah. Kalau hari ini bekal saya yang menyiapkan, besok kamu. Kalau hari ini kamu, besok saya. Kan gak perlu masak ya. Bisa pakai jari sekarang itu ya. Yang penting adalah berbagi, bertolong-tolong. Lalu Rasul Paulus juga mengatakan di dalam ayat yang keempat Galatia 6. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain.
Saudara, kadang-kadang di dalam rumah tangga persoalannya adalah kita selalu awas terhadap pasangan kita. Tapi mata kita tidak awas terhadap diri kita sendiri. Lalu kita merasa bahwa saya salah pilih. Lalu kita merasa bahwa dia tidak bisa jadi pasangan yang baik buat saya. Padahal saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan yang pertama-tama harus setiap orang kerjakan adalah menguji dirinya sendiri. Apakah saya sudah menjadi pasangan yang baik buat dia? Apakah saya sudah menjadi pasangan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh dia? Seberapa jauh saya bisa memenuhi harapannya? Itu bisa didiskusikan bersama. Jadi saudara, ketika setiap orang menguji dirinya sendiri, maka setiap orang akan bisa mengevaluasi, oh saya sebagai istri kurang sabar. Oh saya sebagai suami kurang bisa mendengar. Oh saya sebagai istri kurang bisa memuji. Oh saya sebagai suami kurang bisa memahami. Saudara, ketika kita memeriksa diri kita, maka setiap orang itu akan berupaya untuk memperbaiki diri sendiri. Saya mau menjadi pasangan yang baik buat dia. Maka tanyalah. Setiap kali anniversary, tanya. Apakah saya sudah menjadi pasangan yang baik buatmu? Apakah ada hal yang aku harus perbaiki? Nah ini kalau Didi suami saya selalu bilangnya, enggak Mi, udah baik sekali gitu ya. Saya bilang gak mau begitu, ngomong yang jujur, ngomong apa adanya. Karena kalau enggak, saya gak tahu apa yang harus saya perbaiki. Nanti kalau ngomong kamu marah gitu. Ya harus sama-sama deal dulu ya, kalau ngomong ya jangan marah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Raisa dan Theo yang dikasih oleh Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, ketika setiap orang menguji dirinya sendiri, maka dia akan melihat apa yang harus diperbaiki dari dirinya. Maka dia akan melihat perubahan dirinya, perkembangan dirinya menjadi semakin baikkah? Maka kata Rasul Paulus, dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Saya sudah menjadi istri, saya sudah menjadi suami yang baik dan akan terus belajar menjadi pasangan yang baik. Demikian juga dalam kaitannya dengan keluarga besar. Apakah saya sudah menjadi menantu yang baik? Apakah saya sudah menjadi anggota gereja yang baik? Anggota masyarakat yang baik? Pertanyaan-pertanyaan itu harus selalu kita ajukan pada diri sendiri, supaya dengan demikian kita punya sikap korektif terhadap diri sendiri dan kemampuan untuk merekonstruksi, membangun diri. Lebih baik versi saya kemarin, hari ini lebih baik. Tuhan akan menolong Raisa dan Theo, dan Tuhan juga akan menolong kita semua. Amin. Paduan suara Yerusalem akan menaikkan pujian bagi Allah.
Saudara Theo Amadeo Nathan dan Saudari Raisa Wibowo, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara berdua diteguhkan dan diberkati di tengah umat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara berdua dengan disaksikan oleh umat Tuhan di sini. Dengarlah makna pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah satu tahapan kehidupan manusia yang harus dihargai baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Pernikahan harus dihargai di hadapan Allah karena pernikahan adalah salah satu rencana Allah. Dan pernikahan harus dihargai di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita memohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Theo dan Raisa, dan kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan Kristiani ada 3. Yang pertama, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Dan kini dengarkanlah nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami istri, Raisa dan Theo saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah Theo memenuhi kewajibannya terhadap Raisa. Demikian pula Raisa terhadap Theo. Menurut firman Tuhan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi yang berkuasa atas tubuh istri adalah suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi yang berkuasa atas tubuhnya adalah istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berdua berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah mereka secara Kristiani. Sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berdiri. Theo, silahkan ambil mic-nya. Di bagian bawah, agak lama sampai lampu menyala. Oke, sekarang silahkan berjabatan tangan. Dan saling ucapkanlah janji pernikahan saudara berdua satu kepada yang lain. Di hadapan Allah dan umat-Nya, saya, Theodor Amadeo Nathan, mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu, Raisa Wibowo, sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu dalam waktu kelimpahan maupun kesusahan, dalam sehat maupun sakit. Saya akan tetap memeliharamu, merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Di hadapan Allah dan umat-Nya, saya, Raisa Wibowo, mengaku dan menyatakan
menerima dan mengambilmu, Theodor Amadeo Nathan, sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu. Saya berjanji akan tetap mengasihimu, baik pada waktu kelimpahan maupun kesusahan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Saudara, mari bersama kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa mengasihi kami, Saudara Theo dan Saudari Raisa datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Hari ini Tuhan berkati, mempelai, mengikat janji. Moga-moga rumah tangganya Kau beri tentram bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Dalam Dikau sumber kurnia, mempelai tetap setia. Dalam Dikau ya Juru Selamat, umat-Mu beroleh rahmat. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Amin. Saudara Theo dan Saudari Raisa, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Silakan bertelut. Setelah pemberkatan, umat diundang berdiri untuk menyanyi doksologi. Allah yang Maha Murah, memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadah, kasih setia, dan kesucian. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat silahkan duduk.
Theo, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri saudara. Raisa Wibowo, ku berikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Raisa, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suami saudara. Theodor Amadeo Nathan, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Silakan buka. Silakan cium. Silakan tanda tangan ke sana ya. Theo dan Raisa, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan Theo dan Raisa. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Raisa dan Theo tetap berdiri. Masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh umatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Silahkan menghadap jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima kedua saudara kita ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa kita. Terima kasih. Silahkan duduk. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena di tengah maraknya perang, kebencian, Tuhan tetap menaruh cinta dalam hati anak-anak manusia, termasuk dalam hati Raisa dan Theo. Karena itu biarlah kiranya benih cinta yang sudah Tuhan tanam dalam hati kedua anak-anak Tuhan, itu mereka jaga, mereka pelihara dengan baik, mereka rawati dengan baik,
sehingga cinta Tuhan dalam diri mereka semakin kuat dan bahkan berbuah-buah dengan lebatnya. Tuhan tolong juga keluarga besar, agar keluarga besar dapat mendampingi dan menolong rumah tangga yang baru ini dengan baik. Tuhan berkati keluarga Bapak Anton, Ibu Nana, Bapak Rahmadi, Ibu Katrin, agar melalui keluarga besar, Raisa dan Theo beroleh dukungan untuk dapat terus memperjuangkan cinta dalam rumah tangga mereka. Hari ini kami mau memohon kepadamu, berkatilah kiranya kedua anakmu ini dengan kebahagiaan dan kerinduan mereka, harapan, mimpi-mimpi mereka, apa yang Tuhan pandang baik. Berkenanlah kiranya Tuhan memberikannya kepada mereka. Dan Tuhan juga menolong agar Raisa dan Theo dapat terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Tuhan berkati rencana studi kedua anak ini, dan Tuhan juga yang akan menolong menjadi kepala dalam keluarga, sehingga keluarga mereka penuh dengan sukacita. Kami bersyukur karena anak-anakmu dikelilingi oleh banyak orang yang mengasihi mereka. Bersyukur untuk kehadiran para tamu undangan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan juga memenuhi para tamu dengan kesukacitaan, karena mereka boleh menyaksikan berkat yang diterima, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mereka kasihi. Mari Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan juga menyertai para tamu yang datang dari luar kota, luar pulau. Kiranya Tuhan yang akan terus juga menolong, mengantar mereka ke tempat tujuan asal mereka masing-masing. Ya Allah, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan pernikahan Theo dan Raisa, juga kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang dapat kami percaya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dengarlah nas persembahan yang diambil dari Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur pada Tuhan. Pujilah sumber hidupmu.
Rajamu. Sungguh Dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan Rajamu. Songsonglah yang datang dalam nama Tuhan, dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami mempersembahkan apa yang kami punya. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan yang kami beri ini, sehingga menjadi berkat juga buat orang lain yang membutuhkan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.
mari kita beri tepuk tangan buat Theo dan Raisa yang sudah hari ini pasti sudah tidak lagi tegang ya. Soalnya dari kemarin, Kak ini gimana Kak ini ya, bocoran dikit ya. Tapi saya berharap bahwa dengan adanya foto-foto, dengan adanya tadi video yang ditayangkan itu menambah cinta dan kasih antara Theo dan Raisa. Sekali lagi dong, mari Bapak Ibu sekalian kita beri tepuk tangan yang meriah buat Theo dan Raisa. Tiba saatnya untuk kedua mempelai, Theo dan Raisa, memberikan penghormatan atau sungkem kepada orang tua sebagai ungkapan terima kasih, dimulai dari mama dan papa Theo, terus kemudian dilanjutkan kepada mama dan papa dari Raisa. Minta tolong untuk IO atau pihak yang membantu untuk mengambil railing dan Theo dan Raisa bisa ke tempat mama dan papanya Theo. dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh mempelai pria langsung oleh Theo. Diberi kesempatan untuk Theo memberikan kata sambutan. Naik. Ya, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, terutama untuk papa mama dari Theo, papa mamaku sendiri, untuk keluarga-keluarga yang datang ke sini, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Terima kasih untuk waktunya, untuk kehadiran kalian di sini. Tanpa kalian, mungkin pernikahan kami tidak akan seindah ini tanpa kehadiran kalian.
Hari ini merupakan salah satu hari yang paling sangat memorable banget buat saya. Dan di hadapan Tuhan dan sahabat-sahabat semua, keluarga semua, saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih mendalam untuk teman-teman dan keluarga semua. Pertama-tama puji syukur juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya oleh anugerahnya kami berdua dapat sampai di titik ini. Tanpa penyertaan dari Tuhan, kami mungkin tidak akan saling mengenal mungkin ya. Kami sampai bisa di titik ini adalah suatu mukjizat, suatu anugerah yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidup kami. Kemudian mungkin ini ada sedikit kata sambutan atau ucapan terima kasih secara umum kepada Papa dan Mama khususnya. Terima kasih buat cinta, buat pengorbanan Papi Mami dan semua doa yang tidak pernah hentinya, meskipun aku sebagai anak mungkin nggak tahu, mungkin aku sebagai anak juga bukan anak yang mudah diatur biasanya, tapi Papi Mami selalu sabar dalam mendidik aku dan selalu mendidik aku untuk berdoa, untuk taat kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku sangat bersyukur bisa menjadi putri kalian dan semoga kalian diberikan kesehatan dan sehingga mungkin kedepannya kalau misalnya siapa tahu udah punya cucu, Papi Mami bisa lihat dan bantu urus. Kemudian aku juga mau ucapin terima kasih buat Koko Samuel yang di sana. Terima kasih terutama sudah mengenalkan saya kepada game dari kecil. Masih ingat waktu masih kecil Koko sering banget ngajak aku main game bareng sama teman-temannya waktu masih kecil. Mungkin main game itu bukan sesuatu yang positif ya buat sebagian orang, tapi buatku itu sangat memorable dan itu menjadi suatu kekuatan buat aku hingga saat ini. Terima kasih yang untuk Koko yang sangat dan selalu mendukung hobi ini hingga detik ini, dan terima kasih juga udah menjaga dan merawatku dari kecil. Kata Mami sering ganti pampers katanya. Dan mungkin sampai sekarang juga Koko sering ngasih perhatian yang mungkin nggak gitu dilihat oleh banyak orang. Aku juga ingin berterima kasih khususnya buat teman-temanku dari SMA dan dari kuliah yang ada di belakang sana. Kalian udah kayak keluarga kedua bagiku, yang sekarang ketiga karena ada keluarga tambahan. Sungguh bersyukur bisa mengenal kalian, bisa di tengah-tengah aku lagi ngerantau, lagi kuliah di tempat yang jauh, kalian jadi tempat aku dikuatkan dan bahkan diteguhkan dalam iman. Terima kasih buat segala ribut, berantem dan lain-lainnya hingga saat ini, karena di balik itu semua kita jadi lebih saling mengenal dan mungkin saling lebih mengasihi satu sama lain. Kemudian buat Papa Mama Theo juga terima kasih untuk selama ini sudah membesarkan Theo hingga detik ini. Itu justru kenapa aku bisa sangat mencintai Theo, karena aku bisa melihat ada cinta yang besar dalam papa mamanya juga. Terima kasih membesarkan Theo menjadi pribadi yang sangat baik, menjadi pribadi yang setia, pribadi yang penuh dengan kasih dan cinta, dan itu semua dia bisa nyatakan kepadaku hingga saat ini. Semoga Papi Mami sehat selalu dan semoga bisa bantu urus cucu juga. Mungkin akhir kata biar nggak terlalu panjang, untuk semua yang hadir di gereja ini, terima kasih untuk waktunya, untuk perhatiannya, untuk menjadi saksi dan sudah mendoakan kami. Kehadiran kalian sangat berarti, sangat besar bagi hidup kami. Dan mungkin terakhir untuk suamiku sekarang, Theo, terima kasih buat segala kesabarannya, terutama menghadapi aku selama ini. Mungkin 4-5 tahun ini nggak gampang, nggak cepet, tapi akhirnya kita udah sampai titik ini dan bersyukur kita bisa saling bertumbuh satu sama lain, dan semoga kedepannya juga kita bisa menjadi keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, dan terutama kita selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati setiap dari kita pada hari ini. Baik, mungkin ganti giliran sekarang saya ya yang ngomong. Makasih banyak istriku.
Oke, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, teman-teman dan hadirin yang terkasih. Senang sekali bisa membagikan rasa bahagia saya dan Raisa bersama dengan hadirin sekalian pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia gereja, kepada WO dan kru yang sudah banyak membantu kami dalam mempersiapkan hari pemberkatan kami ini. Hanya dengan bantuan kalian acara hari ini bisa berlangsung dengan sangat lancar. Kedua, saya mau ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman, keluarga dan Bapak Ibu hadirin yang sekalian yang sudah meluangkan waktunya, tenaganya, yang mungkin juga melintasi kota dan pulau agar bisa datang untuk menyaksikan pemberkatan kami. Kehadiran teman-teman dan Bapak Ibu sangat berarti bagi kami dan membuat hari besar kami terasa lebih spesial lagi. Mungkin untuk speech berikutnya saya izin menggunakan bahasa Inggris. Maaf. I also want to give a huge shout out to my brother and sister-in-law who flew all the way from Singapore to be here today. And another shout out to my sister and my brother-in-law who unfortunately couldn't be here today because they just had a baby. Bless them. We've come a long way from playing Stop the Bus. And all those games and the mischief we got up to back in the day. And look at us now. We're all taking care of our own families. Hopefully we'll have more routine gatherings in the future where our kids will in turn carry on the legacy of our games. I also want to thank Aunt Catherine and Uncle Kevin for being here today. They flew all the way from England, from the United Kingdom, just to witness our wedding day. Thank you so much for coming, and your attendance means so much to us. Ketiga, kami juga mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua kami yang sudah membesarkan kami, mengasihi kami dengan sepenuh hati, mendidik kami yang tanpa lelah, menggandeng dan melindungi kami berdua dari waktu masih dalam rahim sampai saat ini melepaskan kami untuk menjalankan suatu kehidupan baru bersama. Tanpa kasih cinta dan bimbingan papa mama dan papi mami, kami tidak akan sampai pada titik ini. Terutama untuk papi mami, terima kasih sudah menerima saya dengan hangat sejak hari pertama. Terima kasih sudah membuat saya nyaman dan aman berada di kehadiran papi dan mami. Terima kasih sudah memperlakukan saya seperti anak sendiri. Terima kasih atas restu dan doanya. Bentar, istirahat sejenak. Kemudian untuk papa, yang selalu tegar menjadi kepala keluarga, yang rela berkorban mati-matian demi kesejahteraan keluarganya. Mungkin juga yang mengajarkan anak-anaknya untuk senantiasa hidup dalam terang Kristus. Thank you for always supporting me. Thank you for believing in me. And thank you for showing me how to be a loving husband for my wife. I am forever proud to be your son. Untuk mama yang selalu sabar
anggun, dan hampa keluhan. Kayaknya aku banyak mengambil sifat dari mama. You taught me what it means to be patient, to be kind, and to be a light in the darkness. You taught me how to see the silver lining in every cloud. You showed me unconditional love. You are the definition of what it means to be a mother. And I thank God every day for giving me the best mother I could have ever asked for. Kami berdua bersyukur sama Tuhan karena memiliki tidak hanya satu, tapi dua pasang orang tua yang sangat menyayangi kami, yang bisa menjadi contoh bagi kami apa arti cinta dan kasih dalam sebuah pernikahan. Bagaimana komunikasi, pengorbanan, kesabaran, kerendahan hati, kejujuran, dan keterbukaan menjadi pilar-pilar suatu pernikahan yang kokoh. Kami senantiasa meminta doanya dari papa mama, dari papi mami. Semoga kami pun juga bisa membangun rumah tangga dan pernikahan yang bahagia, yang tulus, yang berpusat pada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti yang sudah ditunjukkan kepada kami oleh kalian. Akhir kata, kami mohon doa restu dari Opa Oma, Bapak Ibu, dan teman-teman semua, agar kami dapat menjalani kehidupan pernikahan ini dengan sukacita, keteguhan, dan cinta kasih yang tidak pernah padam. Semoga setiap langkah kami sebagai suami dan istri selalu dituntun oleh terang Tuhan, dan kami pun bisa menjadi berkat bagi sesama, sebagaimana kami telah terlebih dahulu diberkati oleh kasih yang kami terima pada hari ini. Untuk istriku, terima kasih sudah membersamai saya setiap langkah, every step of the way. Semoga tidak bosan-bosan mendengar kebodohan saya. Semoga kita akan tetap bersama selama-lamanya sampai maut memisahkan. Dan akhirnya terima kasih kepada semuanya yang telah menjadi bagian dari momen yang sangat berharga ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih kepada Theo dan Raisa yang sudah memulai suatu awal yang baik dengan memberikan kata sambutan yang membuat saya tadi di belakang, wow, saya amazed juga ya, terharu jadinya mendengarnya. Kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi, sebagai tanda untuk menguatkan Theo dan Raisa mempelai yang baru diteguhkan ini. Saatnya kita akan masuk kepada foto bersama. Saya mengundang Pendeta Ibu Evelyn untuk berfoto bersama kedua mempelai. Boleh Raisa dan Theo berdiri di, boleh minta tolong IO-nya untuk angkat railing, ada mic-nya. Raisa dan Theo agak maju dua undakan. Foto pertama dengan Pendeta Ibu Evelyn. Selanjutnya bersiap foto selanjutnya majelis jemaat untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai.
Selanjutnya adalah berfoto dengan Majelis Jemaat GKI Kedoya bersama dengan kedua mempelai. Begitu juga kami mengundang Pendeta Emeritus Samuel Santoso untuk berfoto bersama. Kami mengundang kedua orang tua mempelai, mama dan papa dari Theo dan Raisa untuk berfoto bersama dengan mempelai dan juga berfoto bersama dengan ibu pendeta. Baik, kedua orang tua mempelai tetap berdiri di tempat berserta dengan mempelai.